Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya John Pito. Nama saya Ajar Molak. Nama saya Karasmati Simanjunta. Nama saya Syahrani dan saya Laila Syafitri. Saya Dapo Pramudita. Nama saya Saiful Hamdi. Nama saya Frans Borapel Manik. Itulah anggota kelompok 2 dan langsung saja ke penyampaian materi. Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lembaga kejaksaan di Indonesia ada tingkatan, yaitu yang pertama, Kejaksaan Agung. Berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi atau daerah hukumnya, yang meliputi provinsi itu sendiri. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan berwenang kejaksaan di daerah hukumnya. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri. Berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan berwenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada kejaksaan negeri tertentu terdapat juga cabang kejaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah jurusita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan. Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hubungan perdata merupakan hubungan antara anggota masyarakat yang biasa didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi, peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata. Menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang membawahi 6 jaksa agung muda, 1 kepala bidang diklat kejaksaan Republik Indonesia, serta 32 kepala kejaksaan tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan
melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. Jadi, fungsi kejaksaan yang pertama yaitu perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan yudisional pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang lain dan harta benda, serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasinya. Yang keempat, pembinaan kerjasama, pelaksanaan, koordinasi, dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dan penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturan undang-undang dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Fungsi kejaksaan yang kelima adalah memberi sarana, konsepsi, dan tentang pendapat atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum. Yang keenam adalah pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan. Adapun yang ketujuh adalah pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. Pertama, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepada pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Kegiatan yang keempat adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.